Ya, pergantian tahun baru 2021 dalam kalender lunar atau China juga ditandai dengan pergantian ke tahun kerbau logam. Jadi apa makna tahun kerbau logam dan bagaimana peruntungannya di tahun ini? Kita bahas bersama pakar Feng Shui, Julius Fang. Selamat malam, Ko Julius. Malam tadi. Xinyan Kuailet. Kabar baik. Kongsi Facai. Semoga rezeki dan cuan semakin banyak ya tahun ini, Koh ya. Amin, amin. Oke, Koh, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kepada para penonton. Ini karakteristik dari tahun ini, tahun 2021 kerbau logam nih seperti apa sih? Oke, kalau ditanya karakteristik kerbau logam ini sendiri, kan kerbau logam dia ada elemen logam kecilnya, ya, dari kerbau logam tersebut. Dan elemen logam kecil ini bayangkan adalah logam yang ukurannya bentuknya kecil, ya, dan sifatnya ini seperti perhiasan, ya, jarum suntik, kemudian seperti senjata tajam, ya, pisau, silet seperti itu, ya. Dan nilai positifnya bahwa dari segi keindahan, elegan ini adalah suatu hal yang bisa dibanggakan. Kemudian daya juang tinggi serta adanya ketegasan, keras di luar dan lembut di dalam. Nah, sisi negatif dari logam kecil ini, Fani, yaitu adalah mudah bergosip, kemudian dia selalu peduli sama image, ya, suka mamer, kemudian lidahnya tajam, ya, suka mengkritik seperti itu, dan kadang dia bisa melukai seperti itu. Nah, kemudian dari kerbau sendiri, kerbau adalah berelemen tanah kecil yang basah. Nah, bayangkan tanah kecil yang basah ini adalah seperti tanah liat, ya, tanah pertawaan yang bisa dibentuk seperti itu. Nah, sifatnya antara lain adalah fleksibel, ya, adaptif, kemudian stabil, maunya cari aman, ya, bertanggung jawab, ya, dan baik hati. Nah, sisi kurangnya dari tanah kecil yang ini yaitu adalah kadang lambat, ya, orangnya curigaan, pikiran sempit, oportunis, dan kadang egois. Nah, kalau keduanya ini dikombin jadi satu, maka kita akan bisa melihat bahwa tahun ini yaitu adalah tahun yang penuh perjuangan, ya. Jadi sisi positifnya daya juang seseorang itu akan tinggi, kemudian orang akan berusaha mencari kestabilan atau mencari satu sisi yang aman, dan pertumbuhan stabilnya akan dapat dicapai pada ujungnya, seperti itu, ya. Oke, berarti di ujung tahun 2021 baru kita akan menuai dari hasil perjuangan tersebut, Koh, ya? Ya, betul. Oke, Koh, di tahun sebelumnya 2020 tikus logam kita juga mengenal sebagai tahun yang katakanlah banyak ujian, ya, baik lewat bencana alam dan juga kesehatan. Tahun perubahan. Kalau menurut kami adalah tahun perubahan. Nah, tahun ini adalah tahun transisi, Fani. Seperti itu. Oke, itu kalau misalnya bisa dikorelasiin gimana nih, Koh? Kira-kira dari tahun 2020 ke 2021 apa yang mungkin bisa kita perhatikan? Oke, kalau ditanya apa yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan kalau kita lihat dari segi positifnya dulu, ya. Segi positifnya adalah kalau di tahun 2021 ini masyarakat sudah bisa lebih fleksibel dan lebih adaptif terhadap perkembangan pandemi seperti itu, ya. Oke, kemudian karena pandemi ini masih ada nanti, ya, tentu kita harus masih bisa mengantisipasi, ya. Khususnya di semester 1 kita masih akan ada potensi bahwa pandemi ini akan bisa meningkat. Seperti itu, ya. Jadi kita harus bisa membiasakan nyaman di tengah ketidaknyamanan tersebut, ya. Kemudian protokol kesehatan juga harus kita jaga supaya hasilnya jauh lebih baik. Nah, ini segi positifnya manusia sekarang sudah bisa beradaptasi ataupun bisa mencari aman. Tetapi kalau kita lihat lagi segi positifnya lagi, kalau dibandingkan lagi dengan tahun kemarin orang pada takut, kabur dan sebagainya karena virus corona itu kelihatannya sangat mematikan. Tetapi karena dengan temuan terbaru dan teknologi kedokteran dan sebagainya, dari treatmentnya sudah bisa membuahkan hasil, ya, maka program vaksin pun juga sudah mulai bisa dinikmati. Nah, tetapi karena program vaksin ini baru berjalan di semester 1, ya, kita akan bisa melihat bahwa pelambatan ekonomi di semester 1 ini kemungkinan masih ada, dan oleh karena itu para bisnismen ataupun mereka yang menjalankan usaha disarankan harus bisa beradaptasi, ya, dan adaptasi ini sudah bisa dilakukan dari tahun kemarin meskipun belum semua, ya, antara lain adaptasi menjual melalui online, yaitu seperti teknologi digital seperti itu. Oke, kira-kira sektor mana saja nih, Koh, yang patut diperhatikan oleh para investor dan juga mungkin bisnismen nih, ya, kira-kira di tahun 2021 yang bisa potensial untuk cuan? Oke, kalau ditanya sektor yang akan bisa bawa cuan, pertama adalah sektor di bidang elemen api, ya. Bidang elemen api ini
di semester 1 ini kondisinya adalah mix ya, sedang dan bagus, dan di 6 bulan berikutnya lagi ya dari Juli sampai dengan Desember kondisinya adalah bagus ya. Dan contohnya misalnya adalah seperti bisnis restoran, ya advertising, pasar keuangan, ya pasar saham, energi, kimia, kemudian yang berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya energi itu seperti contohnya adalah minyak, gas, kemudian batu bara seperti itu ya. Dan sesuatu yang sifatnya entertainment tetapi masih dalam kondisi yang dalam hal pengguna masa ini masih agak terbatasi gitu ya. Jadi entertainment ini lebih ditujukan kepada yang sistemnya digital atau televisi seperti itu. Nah, bisnis yang pengumpulan massa otomatis sedikit banyak masih akan terhalangi ya. Dan bisnis elektrikal penerbangan itu juga dimasuk bidang api, tetapi penerbangan kelihatannya masih terkendala karena pariwisata sendiri masih menjadi momok yang menyeramkan buat mereka mau melakukan travel. Jadi kondisinya yang entertainment dan penerbangan ini adalah kondisinya masih mix seperti itu. Nah, bisnis yang kedua terbaik adalah bisnis berelemen tanah ya, seperti properti, konstruksi, kemudian pertambangan, bisnis yang berhubungan dengan agraria ya, tembakau, kemudian peternakan, ya perbankan seperti itu ya. Ini adalah bisnis yang cukup moncer ataupun kalau kita sebut dalam ekonomi ini akan membaik karena dari prediksi kami di semester kedua ekonomi ini akan jauh lebih membaik dibandingkan semester 1 yang lebih volatile dan lebih bagus lagi dibandingkan dengan 2020 ya. Jadi yang pertama kali rebound duluan pasti adalah sektor api, kedua adalah sektor tanah seperti itu ya. Koko, ini juga salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen ya, yang sering ditanyakan oleh netizen. Kira-kira sio apa saja yang beruntung dan di sisi lain yang harus waspada di tahun kerbau logam ini? Baik, kalau bicara tentang sio yang beruntung ya, kita lihat pertama adalah sio tikus, kedua sio ayam, ketiga adalah sio monyet, dan keempat adalah sio ular. Nah, yang definisi beruntung ini kita samakan persepsinya dulu ya, bukan berarti kebal COVID ya, ataupun melakukan apapun pasti cuan seperti itu ya. Karena penting kita sadari bahwa sio yang beruntung ini adalah lebih banyak dikasih kelancarannya ya, gangguannya diminimalkan, kemudian kepopuleran lebih mudah didapatkan, dukungan dari orang sekitar ya, termasuk dari customer, dari bos, kemudian mudah viral ya. Kalau aktif di sosial media, berarti bayangkan ini likes-nya banyak atau subscribernya ya akan bisa mudah meningkat. Nah, manfaatkan yang sio yang dalam kondisi yang penuh kelancaran ini untuk lebih agresif bergaul ya, kemudian pintar melihat peluang seperti itu dan berbagi pada sesama. Iya betul ya, otomatis kalau ada cuan jangan lupa ya peduli dan berbagi pada sesama ya. Nah kemudian kedua, sio yang terkena ciong atau clash atau yang banyak mendapatkan tantangan tahun ini ya, pertama diduduki oleh sio kambing, kedua sio kuda, ketiga sio naga, keempat sio kerbau, dan kelima sio anjing ya. Kambing ciongnya lebih berat daripada sio kuda, naga, dan seterusnya. Nah, kondisi terkena ciong atau clash ini boleh dikata adalah akan mengalami ujian naik kelas ya, ataupun ketidakstabilan. Jadi tidak berarti adalah mereka mengalami sial atau sesuatu yang sifatnya merugikan. Nah, untuk bisa naik kelas atau tidak tergantung daripada si pemilik ciongnya sendiri ya. Karena kadang kalau besok kita mau ujian, kita sudah belajar, kemudian kita bisa mengantisipasi, tentu kita akan bisa naik kelas ataupun bisa menjadi juara. Jadi sekali lagi kita fokus ke solusinya, jangan fokus ke masalahnya. Bila terkena ciong dan juga disarankan cari aman, hindari konflik seperti itu. Oke, berarti kita tetap harus mengontrol nasib kita sendiri begitu ya, Koh Julius ya? Ya, setuju. Baik, terima kasih atas informasinya Koh Julius. Semoga sekali lagi di tahun baru, tahun kerbau logam kali ini kita semuanya mendapatkan rezeki dan juga cuan yang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya. Terima kasih Koh Julius telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Terima kasih, thank you.